Siapa di sini yang mau kaya? Mayoritas lu yang klik video ini pasti mau jadi orang kaya. Aku kaya. Pertanyaannya, gimana caranya jadi kaya? Gue juga udah pernah berpikir kayak lu. Yang bener. Selalu bertanya-tanya, gimana caranya biar jadi kaya? Oke. Sedikit cerita, gue ini lahir bukan dari keluarga yang kaya. Orang tua gue itu udah cerai dari umur gue 2 tahun. Dan sejak saat itu, gue tinggal ikut bapak gue. Gue dari kecil diasuh sama nenek gue. Nenek gue yang anaknya 8 juga cuma bisa ngasih warisan beberapa meter tanah aja, yang dibagi ke 8 anaknya. Bapak gue kebagian juga, tapi ya nggak seberapa. Sejak setelah lulus sekolah, gue nggak kuliah, gue langsung kerja. Syukurnya pekerjaan gue bisa gue barengin dengan kuliah. Jadi gue kerja pagi dan kuliah reguler malam. Kenapa gue juga kuliah padahal gue juga udah kerja? Ya karena gue rasa gue bukan lahir dari keluarga yang kaya. Maka dengan punya ijazah sarjana, bikin peluang gue buat dapat kerja dengan gaji yang lebih besar lebih meningkat. Gua yang awalnya mikir kalau punya ijazah sarjana bisa bikin kesejahteraan hidup gue meningkat, ternyata gue harus tertampar fakta bahwa ternyata di tahun 2025 ini lulusan sarjana juga udah susah cari kerja. Banyak lulusan sarjana malah beralih menjadi tenaga kerja yang lebih mengandalkan fisik daripada otak. Contohnya jadi ojol, asisten rumah tangga, atau office boy, cuma biar bisa bertahan hidup. Keresahan itu yang bikin gue bertanya-tanya, kalau punya ijazah sarjana aja nggak bisa bikin kita kaya, terus gimana caranya supaya kita bisa jadi kaya? Sedangkan kita berasal dari orang tua yang nggak bisa ngasih warisan harta. Gue coba mengamati setiap pergerakan orang-orang kaya. Bukan cuma orang kaya aja, tapi juga orang-orang terkenal. Orang-orang yang sering muncul di sosial media kita. Orang-orang yang terkenal karena sukses menarik perhatian kita. Orang-orang yang sukses karena berhasil bikin orang lain ngelakuin apa yang mereka mau. Dan dari pengamatan gue bisa menyimpulkan bahwa orang-orang ini punya beberapa skill yang mungkin kita nggak punya. Skill yang mereka punya itu jadi senjata buat mereka supaya bisa kaya. Dari hasil pengamatan yang gue lakuin, ada beberapa skill yang bisa bikin lu kaya, atau seenggaknya bisa meningkatkan taraf hidup lu jadi lebih baik. Harapan gue, ketika lu udah nonton video ini sampai habis, lu bisa langsung pelajari dan mulai ambil aksi nyata, sehingga lu gak bakal lagi kebingungan harus ngelakuin apa biar jadi orang kaya. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis adalah kemampuan intelektual untuk menganalisa, mengevaluasi, menafsirkan, dan membuat penilaian yang rasional dan sistematis terhadap informasi, argumen, atau masalah untuk membentuk pemahaman atau solusi yang mendalam dan dapat diandalkan. Sementara itu, berpikir kreatif adalah kemampuan untuk memunculkan ide-ide atau solusi baru, orisinal, dan inovatif dari berbagai pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki, serta mampu memecahkan masalah dengan cara yang tidak konvensional dan melihat peluang dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa berpikir kreatif dan kritis ini adalah skill yang bisa bikin kita kaya? Karena kita sama-sama tahu bahwa untuk mendapatkan uang, kita harus melakukan pertukaran. Jika kita punya skill yang bisa menyelesaikan masalah, maka orang yang masalahnya terselesaikan akan nuker skill kita itu dengan uang. Semakin sulit masalah yang bisa kita selesaikan, maka semakin besar juga nominal uang yang bisa kita dapatkan. Dan masalah yang besar bisa jadi diselesaikan hanya dengan berpikir yang kritis dan mencari solusi yang kreatif.
Kita ambil contoh influencer-influencer yang ada di sosial media. Mereka punya bayaran yang bervariasi. Semakin besar pengaruh mereka di sosial media, maka bayaran mereka akan semakin besar. Juga karena impact yang mereka kasih ke brand atau klien bisa sangat besar dan menguntungkan klien tersebut. Beda halnya dengan pekerjaan yang hanya menyelesaikan masalah yang kecil. Misalkan driver ojek online. Kita tahu kalau masalah yang diselesaikan driver ojek online cuma sebatas mengantarkan barang, orang atau makanan dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu juga, supply dari tenaga kerja ojek online sangat banyak. Belajar skill berpikir kritis membuat kita terbiasa untuk menganalisa masalah yang terjadi, sehingga kita bisa mencari peluang untuk bisa menyelesaikan masalah orang lain yang mungkin mereka nggak bisa selesaikan, dan berpikir kreatif membuat kita punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara inovatif yang mungkin sebelumnya orang lain belum pernah terfikirkan. Contohnya kayak orang yang buat AI. Mereka tahu bahwa mesin pencarian Google tidak terlalu spesifik dalam menyelesaikan masalah penggunanya. Jadi orang-orang yang kreatif tersebut mencari peluang dari kelemahan Google. Makanya mereka membuat AI yang bisa membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya secara spesifik, dan mereka membuat AI itu harus berlangganan untuk mendapatkan fitur-fitur tertentu, dan kita penggunanya dengan senang hati mau membayar karena kita rasa AI itu dapat menyelesaikan masalah kita. Skill yang berikutnya adalah skill komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran dan pemahaman informasi, gagasan, perasaan, serta pandangan antara dua pihak atau lebih melalui berbagai cara, baik verbal maupun nonverbal, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Kayak yang udah gue bilang tadi, untuk dapetin uang, kita harus melakukan pertukaran antar sesuatu yang kita punya dengan uang orang lain. Makanya skill komunikasi ini penting supaya orang lain tahu kalau kita adalah orang yang bagus untuk diajak bertukar value. Penjualan dan pemasaran produk, kerjasama proyek, atau penyampaian konten diperlukan skill komunikasi yang efektif, yang jelas, dan bisa diterima oleh orang lain. Dari komunikasi juga, kita bisa belajar untuk mempengaruhi orang lain buat melakukan apa yang kita mau. Contohnya, influencer yang udah punya jutaan followers di Instagram bisa dapat endorse dari brand yang membayar dia. Brand yang rela ngeluarin jutaan rupiah buat endorse influencer itu, buat promosiin produknya. Semua yang didapat influencer itu dasarnya adalah skill komunikasi. Cara dia menyampaikan narasi di kontennya sampai orang bisa follow dia. Konten yang dia buat bisa mempengaruhi orang lain untuk teralihkan perhatiannya dan jadi suka ngikutin influencer tersebut. Dasar dari semua itu adalah komunikasi. Skill yang ketiga adalah skill adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri suatu individu atau organisme terhadap perubahan kondisi lingkungan, baik fisik, sosial, maupun budayanya, agar dapat bertahan hidup, berfungsi lebih baik, atau mencapai tujuan tertentu. Kita semua tahu bahwa dunia sekarang udah makin cepat berubah. Yang dulunya kendaraan cuma pakai bahan bakar minyak, sekarang udah pakai listrik. Pekerjaan manusia udah banyak yang bisa digantikan AI. Banyak pekerja pabrik yang di PHK karena efisiensi perusahaan menggunakan tenaga robot. Kalau kita terlalu nyaman sama posisi kita sekarang dan kita menolak atau malas untuk berkembang, bisa jadi kita yang bakal ketinggalan. Bahkan bukan gak mungkin kalau nantinya kita bakal sulit buat cari tempat atau nawarin diri kita untuk jadi karyawan orang lain, karena skill kita udah gak relevan lagi dengan kebutuhan lowongan pekerjaan yang ada. Karena itu, makanya penting buat kita untuk belajar skill adaptasi. Bukan cuma biar gak ketinggalan dari orang lain, tapi juga biar kita terus relevan dan bisa menumbuhkan kekayaan yang kita punya. Berikutnya adalah skill menjaga hubungan dengan Tuhan. Ini emang terdengar kurang logis, tapi kita nggak bisa ingkari itu, bahwa Tuhan juga berperan penting di hidup kita.
Kita selalu berencana sesuatu yang baik-baik untuk hidup kita, tapi ternyata rencana yang udah kita buat itu seringkali nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Bisa jadi karena kita kurang dalam menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Setiap ajaran agama apapun pasti selalu mengajarkan kita bahwa harus berhubungan baik dengan manusia. Untuk itu, punya kemampuan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan itu penting. Mungkin dalam perjalanan kita menjadi kaya, kita pernah kehilangan arah. Tapi kalau kita menjaga hubungan dengan Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya, kita bakal selalu dapat petunjuk-petunjuk yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah tahu. Bisa jadi hal yang selama ini kita cari ada di dalam kitab yang nggak pernah kita baca. Skill yang terakhir adalah skill menjaga kesehatan. Gue sendiri ngerasa kalau gue masih di kondisi ekonomi yang sekarang itu karena gue nggak bisa menjaga kesehatan. Gue selalu kurang tidur, maunya begadang terus, makan dan minum yang gak sehat. Akibatnya adalah jadi sering ngantuk dan malas mikir. Padahal banyak hal yang terfikirkan sama gue buat bikin konten, tapi pada akhirnya pikiran-pikiran itu cuma jadi angin lalu aja. Menurut gue, skill ini yang paling penting dari skill-skill yang udah gue sebutin sebelumnya. Karena sebanyak apapun uang yang kita punya, nggak bisa membeli kesehatan di badan kita. Ada orang yang kaya tapi punya penyakit karena kebiasaan dia yang nggak bisa jaga kesehatan. Akhirnya uangnya habis-habis juga untuk berobat. Menjaga kesehatan itu biasanya kepikiran kalau kita lagi sakit aja. Karena tahu rasanya sakit itu nggak enak, kita jadi nyesel udah nggak bisa jaga badan kita. Selain menjaga kesehatan badan, kita juga perlu menjaga kesehatan mental. Mental yang sehat bisa membuat kita mengambil keputusan yang lebih baik. Keputusan yang lebih baik bisa membuat kita ke hal yang positif. Hal yang positif bisa membuat diri kita berkembang. Dan diri kita yang terus berkembang bisa membawa kita ke kehidupan yang kita impi-impikan. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah untuk jadi kaya, kita butuh menguasai beberapa skill. Di antaranya, berpikir kritis dan kreatif, untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang bagus dan unik, menguasai skill komunikasi untuk bisa melakukan deal dengan orang lain, karena uang itu sumbernya pasti dari satu pihak ke pihak lain. Yang berikutnya, skill adaptasi, agar kita selalu relevan dengan perkembangan zaman dan enggak ketinggalan. Yang keempat adalah kemampuan kita dalam menjaga hubungan dengan Tuhan, untuk membuat kita selalu mendapatkan petunjuk untuk meraih kekayaan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menjaga kesehatan. Karena kesehatan adalah aset paling berharga yang kita punya di dunia ini, dan dari badan dan mental yang sehat bisa membuat kita mewujudkan mimpi-mimpi yang selama ini kita mau raih. Tentu semua isi video ini adalah murni dari pengamatan dan pengalaman gue pribadi. Kalau lu rasa ada yang perlu ditambahin sesuai dengan pengalaman lu, bisa tunjukin di komen biar jadi amal jariah juga buat lu, karena udah bisa bantu orang lain. Segitu aja dari gua, dan jangan lupa buat terus berkembang.